جنة القرب فيها ذل الروح بالعشية ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية ذه مجالس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن كتاب رياض الصالحين الإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai kepada perkataan beliau, wa an Abi Hurairah. Ini hadis yang ke-7. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah. Nama beliau siapa? Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu kunyah, atau bisa kita katakan apa? Ya, bisa apa? Itu kunyah, tapi ya lebih mirip apa seakan-akan jadi laqab. Karena sebenarnya beliau nggak ada punya anak namanya Hurairah. Itu kan apa? Hurairah artinya kucing. Pada suatu hari kan seperti kita ketahui, beliau itu apa membawa akan kucing di dalam apa lengan baju beliau. Maka Nabi lihat akan Abi Hurairah. Kata Nabi, apa ini kata Nabi yang di lengan baju? Maka kata Abi Hurairah, ini hirrah. Setelah itu kata Nabi, ya Aba Hurairah. Ya memang riwayatnya beda-beda juga. Ada juga yang mengatakan ketika dia itu bilang ini hirrah, kata Nabi, anta Abu Hurairah, engkau adalah Abu Hurairah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi bukan bilang Abu Hurairah, Nabi bilang ya Abahir. Ya Abahir. Pakai muzakkar bukan muannas. Tapi setelah itu terkenalnya Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dan ya memang dalam segi nama beliau pun ya sudah ada khilaf di antara ulama. Jadi kunyah beliau lebih terkenal daripada nama beliau sendiri. Sebutan Abi Hurairah itu lebih terkenal. Sampai-sampai apa para ulama itu berselisih pendapat pada nama beliau dan pada nama ayahnya Abi Hurairah siapa. Itu disebutkan ada di sana sekitar 35 pendapat. Jadi karena sebutan Abi Hurairah sangatlah masyhur, sampai nama itu hampir enggak ingat lagi orang. Jadi karena kelamaan mungkin sahabat-sahabat lupa. Nah, jadi sangat masyhur kunyah beliau itu yang masyhur. Jadi sampai-sampai mereka setelah itu berselisih pendapat pada namanya Abi Hurairah, siapa nama Abi Hurairah dan nama ayahnya beliau. Itu di sana ada 35 pendapat. Jadi yang terkenalnya pasti Abi Hurairah. Beliau itu disebutkan bahwasanya beliau itu masuk Islam
pada tahun yang terjadi padanya peperangan Khaybar. Dan beliau ikut serta di dalam peperangan Khaybar. Jadi pada tahun terjadinya peperangan Khaybar beliau itu masih Islam, dan beliau itu sempat ikut serta bersama Rasulullah di dalam peperangan Khaybar. Setelah itu Abi Hurairah selalu giat melazimi Nabi. Di mana ada Nabi ada Abi Hurairah. Yang mana seperti kita ketahui Nabi kan ya sering di masjid. Karena ya memang rumah Nabi kan rumah Nabi itu kan samping masjid. Jadi mereka itu selalu diam tinggal di masjid. Bahkan mereka itu gak punya rumah. Tinggalnya mereka itu di masjid. Jadi supaya mereka itu selalu belajar sama Nabi. Kalau orang-orang lain kan seperti misalnya Sayyidina Umar, ini kan ada kegiatan yang lain. Kadang-kadang mungkin ada dagangan atau ada kerjaan. Maka Sayyidina Umar misalnya hari ini hadir majelisnya Rasulullah, esok hari misalnya Sayyidina Umar gak hadir, sudah ada punya teman atau punya pembantu, suruh ini pembantu atau teman supaya menghadirin majelis Rasulullah. Nah, setelah itu kalau dia itu sudah balik daripada majelis Rasulullah, nanti ketemu sama Sayyidina Umar, maka dia mengabarkan apa yang dia dengar daripada Sayyidina Umar. Esok harinya yang hadir majelis Sayyidina Umar gantian. Setelah selesai Sayyidina Umar daripada majelis Rasulullah, nanti ketemu sama itu orang, baru Sayyidina Umar menceritakan apa yang didengar Sayyidina Umar. Jadi bergantian menghadiri majelis. Adapun mereka orang-orang Sayyidina Abu Hurairah dan teman-teman beliau, itu Sayyidina Abu Hurairah dan teman-teman beliau itu memang banyak. Mereka itu dikenal dengan sebutan ahli sufah. Mereka selalu tinggal di dalam masjid, sekitar 70 atau 80 orang. Dikenal dengan sebutan ahlus sufah. Yang mana mereka sudah rela walaupun misalnya mereka itu nggak punya harta, nggak punya rumah, kehidupan mereka sangatlah luar biasa sederhana. Mungkin kalau ada dikasih orang ya sudah terima. Jadi kalau nggak ada ya mungkin kadang-kadang mereka itu menahan akan yang namanya lapar. Akan tapi mereka lah yang banyak mengambil akan ilmunya Nabi SAW. Yang mana Sayyidina Abu Hurairah diantaranya yang luar biasa sangatlah banyak mengambil ilmu daripada Nabi. Disebutkan bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.374 hadis. 5.374. Yang mana disebutkan Sayyidina Abu Hurairah adalah yang paling banyak meriwayatkan daripada hadisnya Nabi SAW. Bagaimana Sayyidina Abu Hurairah itu luar biasa bisa hafal luar biasa banyak. Padahal banyak sahabat yang lain yang mereka itu masuk Islam terlebih dahulu. Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islam kan pada tahun peperangan Khaybar. Ini ya sudah akhir-akhir tahunnya Nabi. Mungkin Sayyidina Abu Hurairah itu ketemu sama Nabi ya sekitar 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun aja lama-lama. Gak lama pokoknya. Sayyidina Abu Hurairah itu gak ketemu sama Nabi gak terlalu lama. Peperangan Khaybar itu kan itu sudah terhitung dekat sama yang namanya Fathu Mekah. Ya mungkin peperangan Khaybar terjadi tahun berapa yuk? Mungkin sekitar tahun ke-7 atau tahun ke-8, sekitar tahun ke-7 atau tahun ke-6. Pokoknya sebelum Fathu Mekah dekat sudah. Yang mana dengan terjadinya Fathu Khaybar, Nabi berhasil merebut kota Khaybar. Mulailah orang-orang Mekah dan orang-orang Arab mereka itu mensegani Nabi. Kenapa? Karena yang namanya Khaybar ini adalah sebuah benteng yang sangat kuat. Khaybar itu tempat kediamannya orang-orang Yahudi. Yang mana ini adalah benteng yang sangatlah kuat bagi orang-orang Yahudi. Nah, setelah Nabi berhasil mengalahkan mereka, maka sudah mulai para orang-orang Arab dan orang-orang Mekah mereka itu mulai gentar sama Nabi. Nah, jadi pertemuan Sayyidina Abu Hurairah dan Nabi itu enggak terlalu lama. Tapi Abu Hurairah adalah orang yang sangatlah banyak meriwayatkan daripada hadis.
Bahkan sebagian orang ya ada yang menganggap gak benar. Tapi sebenarnya Nabi Abu Hurairah memang benar-benar meriwayatkan hadis yang banyak. Ya sebagian orang aja yang sekarang akhir-akhir zaman ini sudah zaman fitnah. Banyak yang gak mau percaya bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Tapi memang ini benar. Sini Abu Hurairah memang benar meriwayatkan hadis sebanyak ini. Yang mana disebutkan bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah pada suatu hari beliau itu ngomong sama Nabi bahwa Abu Hurairah ini pengen supaya dia itu mempunyai ilmu yang kuat, pengen mempunyai hafalan yang kuat. Ya sudah ketika itu ketika itu ada sebuah rida, ada sebuah syal. Maka Nabi menyuruh untuk syal ini dibukakan. Setelah dibukakan itu syal, maka Nabi mengambil akan itu syal dan menghamparkan itu syal ke dadanya Abu Hurairah. Sebagai ungkapan bahwasanya ilmu seakan-akan dibentangkan di dalam sebuah syal dan ditaruh semuanya itu ilmu di dalam dadanya Abu Hurairah. Maka ketika itu Abu Hurairah enggak dengar hadis kecuali langsung hafal. Setelah itu enggak dengar sebuah hadis kecuali langsung hafal. Abu Hurairah disebutkan beliau itu dikuburkan di Baqi'. Dikuburkan di Baqi'. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu dikuburkan di Asqalan, tapi ini enggak ada dasarnya. Ada yang mengatakan Abu Hurairah dikuburkan di Asqalan. Bahkan ini cerita bahwa Abu Hurairah dikuburkan di Asqalan ini sangatlah terkenal. Tapi ini disebutkan enggak ada dasarnya. Karena sebenarnya yang tinggal atau yang diwafatkan di Asqalan itu adalah seorang sahabat yang bernamakan Haidarah. Haidarah bukan Abu Hurairah. Tapi mungkin karena mirip-mirip sedikit, jadi dikira orang Abu Hurairah. Tapi sebenarnya yang di Asqalan itu adalah Haidarah. Adapun Abu Hurairah beliau itu diwafatkan di Baqi'. Dikuburkan di Baqi'. Diwafatkan di kota Madinah, dikuburkan di Baqi'. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah anhu, daripada beliau beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, bahwasanya Allah la yanzuru, tidak memandang, ila ajsamikum, kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan tidak juga memandang ila suwarikum, kepada rupa-rupa kalian, kepada gambaran-gambaran kalian atau penampilan-penampilan kalian. Allah enggak memandang itu. Allah enggak memandang jasad kalian, Allah enggak memandang gambar kalian, Allah enggak memandang penampilan kalian. Walakin akan tetapi yang duru Allah memandang ila qulubikum, kepada hati-hati kalian. Artinya Allah memandang akan niat-niat kalian. Itu yang Allah pandang, hati kalian, niat kalian yang di dalam hati itu yang Allah pandang. Adapun jasad kalian, gambaran-gambaran kalian itu semuanya tidak dipandang Allah. Artinya dipandang Allah artinya itu semua tidak menjadi sebab mendapatkan pahala dan juga tidak menjadi sebab untuk kedekatan kalian kepada Allah. Apakah seseorang kalau jasadnya bagus, sterek biasa kita, atau mukanya ganteng, atau misalnya fashionnya bagus, apakah berarti dia itu mendapatkan pahala atau dekat sama Allah? Kalau orangnya bagus, rupanya sterek badannya, baru dia dekat sama Allah? Enggak. Itu bukan sesuatu yang dipandang Allah. Yang dipandang Allah adalah hati seseorang. Kalau hatinya bagus, niat-niatnya bagus, itu yang menyebabkan dia mendapatkan pahala. Seperti yang disebutkan di dalam ayat juga kan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah.
Wa ma amwalukum dan tidaklah harta-harta kalian, wala auladukum dan tidaklah anak-anak kalian, billati tuqarribukum yang mendekatkan akan kalian. Indana di sisi kami kata Allah, zulfa akan sebuah kedekatan, enggak. Illa kecuali man amana orang yang beriman wa amila sholihah dan dia beramal soleh. Kedekatan seseorang tergantung imannya dan amalnya yang soleh, bukan disebabkan harta dia atau anak-anak dia atau rupa dia atau penampilan dia, bukan. Jadi di sini sebenarnya apa? Arti daripada innallaha la yanzur, Allah tidak memandang, artinya apa? Allah tidak memberikan pahala dan tidak mendekatkan dengan sebab itu. Itu mana memandang. Bukan memandang dengan artian melihat. Allah pasti melihat siapapun Allah akan lihat, ya kan? Bukan berarti Allah enggak lihat, bukan. Artinya apa? Allah tidak memandang, artinya Allah tidak memberikan pahala dan mendekatkan seseorang dengan sebab jasadnya dan apa penampilannya. Akan tapi Allah memandang mereka, artinya memberikan pahala dan mendekatkan mereka ketika Allah memandang akan hati mereka, yang mana hati itu terisi di dalamnya niat-niat yang saleh dan sifat-sifat yang terpuji. Adapun masalah Allah melihat, maka Allah akan melihat segala sesuatu. Jadi apa maksud sini apa? Allah enggak memandang, artinya Allah tidak memberikan pahala dan tidak mendekatkan mereka dengan sebab jasad dan rupa. Adapun Allah memandang, pasti Allah memandang akan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah, sama ada sesuatu di muka bumi atau di langit, enggak ada yang samar. Semuanya dilihat Allah. Rawahu Muslim, meriwayatkan akannya ini hadis al-Muslim oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah An Abi Musa diriwayatkan daripada Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Itu apa? Jadi disebut kunyah beliau Abi Musa, nama beliau adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Jadi beliau itu dinisbahkan kepada Ash'ar. Siapa itu Ash'ar? Itu Ash'ar disebutkan adalah kabilah yang masyhur di Yaman. Ash'ar ini sebenarnya adalah nama yang datuk mereka yang terkenal dengan sebutan Ash'ar. Itu sebenarnya adalah namanya Murrah bin Udad. Ada namanya Pak Murrah bin Udad bin Zaid bin Yashjab. Murrah bin Udad bin Zaid bin Yashjab. Ini adalah yang namanya Ash'ar. Ini Murrah bin Udad ini dikenal dengan Ash'ar. Kenapa? Karena dikatakan beliau itu ketika lahir maka langsung badannya itu berbulu. Jadi ada anak kecil lahir badannya berbulu. Ini kan yang namanya bulu kan, rambut itu kan namanya apa bahasa Arabnya sya'ar. Bulu atau rambut kan apa sebutannya apa? Sya'ar. Nah, ini anak kecil ketika lahir badannya sudah berbulu, ya sudah digelarin oleh orang dengan sebutan apa? Ash'ar. Nah, maka keturunannya dikenal dengan sebutan al-Ash'ari. Di antaranya maka apa dinisbahkan Abi Musa dengan itu kabilah. Jadi salah satu pedatuan beliau namanya Murrah bin Udad yang terkenal bahwasanya lahir, yang dikatakan bahwasanya ketika lahir badannya sudah berbulu. Dan ini kabilah Ash'ar ini adalah kabilah yang terkenal di negeri Yaman. Kabilah Ash'ar, kabilah yang terkenal di negeri Yaman. Ini Abi Musa al-Ash'ari dikatakan beliau itu datang hijrah ke kota Madinah sebelum apa? Abi Musa al-Ash'ari ini hijrah ke kota Mekah sebelum apa hijrahnya Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Jadi memang asalnya dari Yaman hijrah ke Mekah. Setelah itu nanti Abi Hurairah ini ketika ada yang namanya hijrah ke negeri Habasyah, ikut juga hijrah ke negeri Habasyah. Setelah itu Nabi kan sudah hijrah ke kota Madinah.
Maka Abi Hurairah hijrah juga dari kota Habasyah ke kota Madinah. Nah, jadi kan ada sahabat mereka itu mempunyai 1 kali hijrah, langsung hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada sahabat mereka itu kan terkenal dengan mereka itu dengan hijraten, dengan 2 kali hijrah. Seperti Sidina Ja'far bin Abi Thalib. Ini kan hijrah beliau itu dulu ke Habasyah dan setelah itu hijrah ke kota Madinah. Yang mana mereka itu dikenal dengan sebutan apa? Ahlus Safinah. Nah, adapun Abi Musa al-Asy'ari, beliau itu mempunyai 3 kali hijrah. Hijrah dari Yaman ke Mekah, hijrah dari Mekah ke Habasyah, setelah itu baru hijrah dari Habasyah ke kota Madinah. Sampai Nabi pun mengatakan kepada Abi Hurairah, kata Nabi, lakum ahlas safinah hijratan. Bagi kalian wahai ahlus safinah, hijratan 2 kali hijrah, kata Nabi. Wa kana li Abi Musa, dan adalah bagi Abi Musa salasu hijrin, 3 kali hijrah. Ila Makkah, pertama ke Mekah, wa thumma ilal Habasyah, kemudian ke Habasyah, thumma ilal Madinah, kemudian ke kota Madinah. Setelah itu Nabi mengutus Abi Musa al-Asy'ari ke negeri Zabid. Yang mana ini Zabid salah satu daripada kota yang ada di negeri Yaman. Diutus Nabi ke negeri Zabid dan Aden dan daerah pantai daripada negeri Yaman, daerah pesisir negeri Yaman. Dan juga Abi Hurairah ini dikenal dengan suara yang merdu, sampai Nabi mengatakan laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau diberikan akan mizmar, artinya seruling, min mazamiri ali Daud, daripada seruling keluarga Nabi Allah Daud. Seruling artinya maksudnya keindahan. Kan seruling merdu. Nah, artinya suara kamu merdu seperti kemerduan yang ada pada keluarga Nabi Allah Daud alaihi salam. Radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah anhu, daripada beliau beliau mengatakan, su'ila Rasulullah, ditanya orang Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya orang, dikatakan siapa yang nanya? Disebutkan bahwasanya yang bertanya sebenarnya adalah seseorang yang bernama Lahiq bin Damrah al-Bahili. Itu disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Qari, salah satu syarah mungkin bagi kitab Sahihul Bukhari, menyebutkan ini yang bertanya sebenarnya adalah Lahiq bin Damrah al-Bahili. Itu yang sebenarnya bertanya. Jadi disuila, ditanya Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajul, tentang masalah seorang laki-laki. Ini laki-laki yuqatilu, berperang, syaja'atan, karena sebuah keberanian aja. Berperang karena jagau aja. Berperang karena jagau, karena berani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan seseorang laki-laki yuqatilu, berperang hamiyatan, karena keangkuhan, kecemburuan, karena ingin melindungi keluarganya. Itu alasan dia perang? Keangkuhan dia, kecemburuan dia, dan keinginan dia untuk melindungi keluarga. Wa yuqatilu riya'an, dan seseorang berperang riya'an, karena riya, pengen dilihat orang, masya Allah ini luar biasa, lihat orang supaya orang memandang ini dia itu seseorang yang misalnya kuat atau misalnya, ya kan, pengen dipandang orang, dilihat orang, supaya nanti ujung-ujungnya dipuji orang. Nah, Rasulullah ditanya,
laki-laki dia perang karena tadi apa berani jaga bahasa kita, atau perang karena dia itu angkuh, atau apa kecemburuan dia dan pengennya dia melindungi keluarganya, atau seseorang berperang karena dia pengen dilihat orang, pengen pamer. Nah, ayyu dzalik, siapa apa, atau bisa kita artikan apa juga dzalika, daripada yang demikian itu fi sabilillah, pada jalan Allah. Apa juga yang itu pada keadaan ketaatan, yang dihitung ketaatan di jalan Allah, ya kan? Nah, setelah itu apakah Nabi memilih, kata Nabi, yang berani, atau karena ria, atau yang karena hamiyah, atau gimana? Nabi jawab. Langsung Nabi jawab dengan kata-kata simpel aja langsung. Kalau langsung memberi apa? Nabi itu memberi apa sebuah batasan. Kalau sudah ini nanti seseorang berperang dan sesuai dengan apa yang dibatasi Nabi, yang bahasa yang mungkin kita katakanlah seperti kriteria yang disebutkan Nabi, ya sudah dihitung sabilillah. Faqala Rasulullah, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man qatala, barang siapa berperang, iya. Tujuannya apa? Litakuna kalimatullah, supaya jadilah kalimatullah, kalimat Allah. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah? Ada yang mengatakan kalimat Allah yaitu agama Islam. Agama Islam. Kenapa agama Islam itu kalimat Allah? Karena yang namanya agama Islam itu nampak dengan Al-Quran, yang mana ini Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah nampakkan atas lidah Nabi Muhammad. Jadi apa? Kalimatullah artinya agama Islam yang nampak dengan sebab Al-Quran. Ada juga yang mengatakan apa? Kalimatullah yaitu adalah seruan kepada agama Islam, itu yang namanya apa? Kalimatullah. Ajakan dakwah, ajakan atau dakwah kepada agama Islam, itu yang namanya kalimatullah. Jadi kan sekarang perbedaannya sedikit aja. Ada yang mengatakan kalimatullah itu agama Islam langsung, agama Islam. Ada yang mengatakan kalimatullah adalah seruan kepada agama Islam. Nah, barang siapa qatala berperang ia litakuna kalimatullah, supaya jadilah kalimat Allah hiyal ulia, ialah yang menjadi tinggi. Tujuannya dia pengen meninggikan agama Islam. Tujuannya dia pengen meninggikan seruan agama Islam. Fahuwa fi sabilillah, maka ia fi sabilillah, pada jalan Allah. Dihitung memang sekarang peperangannya itu adalah di dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tujuannya? Meninggikan kalimat Allah atau yang sejenisnya. Tujuannya apa? Misalnya tujuannya mendapatkan pahala akhirat, itu sama aja. Atau tujuannya apa? Mendapatkan keridhaan Allah, itu kan sama. Artinya apa? Kalimat Allah, agama Islam, atau seruan agama Islam, atau yang sejenisnya. Adapun pengen apa berperang, pengen dapat harta, itu bukan, itu kan? Bukan meninggikan kalimat Allah. Atau tadi apa berperang karena dia itu pengen ria, itu bukan karena Allah. Pokoknya sekarang yang dihitung pada jalan Allah, dihitung ketaatan terhadap Allah jikalau berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. An Abi Bakrah apa tadi? Muttafaqun alaih, disepakati atasnya itu hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pokoknya sekarang dengan itu hadis kan kita tahu bahwasanya apa? Amal itu tergantung niatnya yang saleh. Dan hadis-hadis atau ayat-ayat yang menyebutkan keutamaan orang yang berjihad, artinya apa? Itu orang yang berjihad untuk Allah. Fadilah berjihad gadap.
Jadi yang dapat itu memang yang berjihad karena meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wan Abi Bakrah dan diriwayatkan daripada Abi Bakrah. Nama beliau adalah Nufi' bin Al-Haris As-Saqafi. Abi Bakrah kan kalau kita artikan sebenarnya Abi Bakrah artinya
Ya mungkin itu biasanya disebutkan mereka ini, nama-nama mereka akan sering disebutkan biasanya di kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir yang biasanya ada riwayatnya, seperti tafsir Baghawi atau mungkin juga tafsir Khazin, mungkin biasanya sering menyebutkan akan mereka. Ada tafsir-tafsir yang biasanya dikenal dengan sebutan tafsir riwayah. Tafsir dan mereka itu biasanya tafsirkan itu dengan riwayat hadis misalnya, atau dengan riwayat daripada sahabat. Nah, warawa Qatadah dan meriwayatkan Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau awalan nabiyyin, awal anbiya, awal daripada para anbiya. Aku adalah awal, adalah bahasa kita sudah awal kan, artinya awal-awal daripada para anbiya. Fil khalqi, pada ciptaan. Jadi beliau itu awal para nabi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirahum, daripada mereka para anbiya, fil ba'ts, pada diutus. Seperti yang biasanya kita baca juga di Simtud Durar kan, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad dan menjadikan Nabi Muhammad seorang nabi. Tapi diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul itu penghabisan. Falidzalika, maka dari karena itu zakara, menyebutkan ya Allah akan Nabi Muhammad fil ayah, pada sebuah ayat, Nabi Muhammad muqaddaman, dihulukan beliau itu ala Nuhin, atas Nabi Allah Nuh, wa ghairihi, dan menyebutkan para anbiya, dan Allah menyebutkan Nabi Muhammad lebih dahulu dibandingkan nabi-nabi yang lain. Wa 'anil Irbad, dan disebutkan diriwayatkan daripada Al-Irbad Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, bahwasanya Nabi Adam lamun jadilun, sungguh adonan, nanti pada tanah. Itu kan Allah ciptakan dari tanah. Sudah menjadi khatamun nabi, penutup para nabi. Ya. Wa iddatu, iddah Ibrahim. Kita ketahui Nabi Allah Ibrahim seorang nabi, orang-orang Mekah. Itu kan Nabi kabar gembiranya Nabi Allah Isa kan, beliau itu memberikan kabar gembira. Wa kana Adamu fil azal, dan adalah Nabi Allah Adam fil azal, di azal, pada terdahulu. Adam itu
Muhammad dengan Nabi Muhammad, ayahnya Muhammad. Wa Abil Bashar, dan dikenal dengan Abil Bashar. Warwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi Adam tasyaffa'a, meminta syafaat, bisa kita artikan meminta syafaat, meminta pembelaan sebenarnya kan. Tasyaffa'a itu kan meminta pembelaan, dikenal dengan sebutan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbal khati'ah, telah melakukan kesalahan. Taballahu alaihi, maka melakukan kesalahan, yaitu memakan buah khuldi. Nah, jadi Nabi Adam ini ketika itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Setelah itu Nabi Adam meminta syafaat, tasyaffa, artinya meminta pembelaan. Disebutkan Nabi Adam itu bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan nama Muhammad ini aku meminta keampunan, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ketika itu Nabi Allah Subhanahu wa taala nanya sama Nabi Adam, dari mana kamu tahu yang namanya Muhammad? Bertawasul dengan Nabi Muhammad, dari mana tahu yang namanya Muhammad? Kata Nabi Adam, wahai Allah, aku ketika membuka mataku, ketika aku di surga, awal aku membuka mataku, aku lihat bahwasanya di arasy bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku yakin engkau tidak akan menghampirkan sebuah nama berdekatan dengan nama engkau, kecuali ini adalah nama orang yang paling istimewa di sisi engkau. Maka setelah itu Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam dengan tawassulnya Nabi Allah Adam kepada Nabi Muhammad SAW. Wa 'anil Barra, dan diriwayatkan daripada Barra, qala, beliau mengatakan, qulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata wajabat lakan nubuwah, kapan wajabat tetap. Wajabat artinya tetap, bukan wajib. Ya kan? Wajabat artinya tetap. Lakan nubuwah, bagi engkau nubuwah kenabian. Qala, bersabda ia Nabi, kapan tetapnya? Kata Nabi, wa adamu bainar ruhi wal jasad. Artinya dan artinya elokan bahasa Arab. Orang Arab gak mesti sekarang mengulang, kan Nabi gak mesti mengulang wajabat li an-nubuwah wa adam bainar ruhi wal jasad, gak perlu. Langsung aja Nabi bilang wa adam bainar ruhi wal jasad. Artinya Artinya dan tetap bagiku kenabian dan hal keadaan bermula Nabi Allah Adam di antara roh dan jasad. Ya, mungkin sampai sini. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menjadikan kita lebih dekat dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkat Nabi Muhammad SAW Allah mengampuni akan dosa-dosa kita, Allah mengampuni akan dosa keluarga kita, Allah mengampuni akan dosa kedua ibu bapa kita, Allah mengampuni akan dosa-dosa kita yang zahir dan yang batin, Allah mensucikan akan hati kita, Allah
Allah tidaklah mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan kecuali kita sudah bersih seperti anak yang baru dilahirkan. Al-Fatihah biniyatil futuh wa munuh wa rusukh wa salahil jasadi wa ruh wa taubatan nasuh wa biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahil syan zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yanwiru qulubana wa qawalibana مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.